Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Ditya dengan PM2478208. Di mana di sini saya akan mempresentasikan CCNA modul 6. Jadi mengapa saya harus mengambil modul ini? Jadi di sini ada pembukaannya dulu atau pendahuluan. Jadi di sini selamat datang di NAT untuk IPv4. Jadi alamat IPv4 ini adalah angka 32 bit secara matematis. Jadi ini berarti bahwa bisa ada lebih dari 4 miliar alamat IPv4 unik. Pada tahun 1980-an ini tampak lebih dari cukup untuk alamat IPv4. Kemudian muncul perkembangan komputer desktop dan laptop yang terjangkau. Nah, ponsel pintar dan tablet, banyak teknologi digital lainnya, dan tentu saja internet dengan cepat menjadi jelas bahwa 4 miliar alamat IPv4 ini tidak akan cukup untuk menangani permintaan yang terus meningkat. Jadi inilah mengapa IPv6 ini dikembangkan, bahwa dengan IPv6 ini sebagian besar jaringan saat ini hanya menggunakan IPv4 atau kombinasi IPv4 dan IPv6. Nah, yang transisi ke jaringan khusus IPv6 ini masih berlangsung, jadi itulah sebabnya network address translation atau kita sebut dengan NAT itu dikembangkan. Nah, jadi NAT ini dirancang untuk membangun mengelola 4 miliar alamat tersebut sehingga kita semua dapat menggunakan banyak perangkat ini untuk mengakses internet. Seperti yang dapat kita lihat, penting bagi kita ini untuk memahami tujuan NAT ini dan cara kerjanya itu bagaimana. Nah, sebagai bonus dalam modul ini berisi beberapa aktivitas paket tracer di mana kita dapat mengkonfigurasi berbagai jenis NAT dan kita akan mulainya. Nah, di sini apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Jadi judul dalam modul ini yaitu NAT untuk IPv4, dan tujuan modulnya yaitu untuk mengkonfigurasi layanan NAT pada router tepi untuk menyediakan skalabilitas IPv4. Nah, judul topiknya yaitu adalah karakteristik NAT, yaitu jelaskan tujuan dan fungsi NAT. Nah, habis itu di sini ada jenis-jenis NAT, yaitu jelaskan cara kerja berbagai jenis NAT, dan ada keuntungan dan kerugian NAT. Di sini jelaskan kelebihan dan kekurangan NAT-nya juga. Di sini ada NAT statis, yaitu konfigurasi NAT statis menggunakan CLI. Habis itu ada NAT dinamis, yaitu konfigurasi NAT dinamis menggunakan CLI. Dan juga di sini ada manpub, yaitu tujuannya yaitu untuk mengkonfigurasi path menggunakan CLI. Dan juga di sini ada NAT 64, yaitu tujuannya yaitu jelaskan NAT untuk IPv6. Nah, mari kita masuk ke dalam 6.1. Nah, di sini dalam 6.1, di sini ruang alamat pribadi IPv4, yaitu seperti yang kita ketahui, tidak ada cukup alamat IPv4 publik untuk menetapkan alamat unik di setiap perangkat yang terhubung ke internet. Nah, jadi jaringan umumnya yaitu diimplementasikan menggunakan IPv4 pribadi seperti yang didefinisikan pada RFC RFC 1918, yaitu rentan alamat yang termasuk dalam RFC 1918 ini tercantum dalam label berikut. Sangat mungkin bahwa komputer yang kita gunakan ini untuk melihat khusus ini diberi alamat pribadi. Dapat di sini yaitu kelas A. Rentan alamat internet RFC-nya yaitu 10.0 0 hingga 10. Awalan 10 ini seperti yang ada contoh ini. Dan juga di sini ada alamat privat, ini digunakan di dalam satu organisasi atau situs untuk memungkinkan perangkat berkomunikasi secara lokal. Namun karena alamat ini tidak mengidentifikasi perusahaan atau organisasi tertentu, jadi alamat IP privat ini tidak dapat dirutekan melalui internet untuk memungkinkan perangkat dengan alamat IP4 mengakses perangkat dan sumber daya di luar jaringan lokalnya. Dan juga di sini ada alamat privat tersebut harus terlebih dahulu diterjemahkan ke alamat publik. Dan juga di sini ada NAT. Di sini dia menyediakan penerjemahan alamat privat ke alamat publik seperti yang ditunjukkan pada gambar ini.
Nah, hal ini jadi memungkinkan perangkat dengan alamat IPv4 privat untuk mengakses sumber daya di luar jaringan privatnya, seperti yang ditemukan di internet NAT dikombinasikan dengan alamat IPv4 privat telah menjadi metode utama untuk mempertahankan alamat IPv4 publik. Satu alamat IPv4 publik ini dapat digunakan bersama oleh ratusan bahkan ribuan perangkat yang masing-masing dikonfigurasi dengan alamat IPv4 privat yang unik. Seperti ini. Dan tanpa NAT, kehabisan ruang alamat IPv4 di sini akan menjadi jauh sebelum tahun 2000. Nah, namun NAT ini dia memiliki keterbatasan dan kekurangan yang akan kita bahas lebih lanjut dalam modul ini. Solusi untuk ruang alamat IP4 dan keterbatasan NAT adalah transisi bertahap ke IPv6. Dan di sini ada perkenalan NAT. Jadi apa itu si NAT? Jadi NAT itu memiliki banyak kegunaan, tetapi juga kegunaan utamanya adalah untuk menghemat alamat IPv4 publik. Hal ini dilakukan dengan memiliki jaringan untuk menggunakan alamat IPv4 pribadi secara internal dan hanya melakukan penerjemahan ke alamat publik kita yang diperlukan. Nah, dan juga di sini NAT ini memiliki manfaat yang dirasakan, yaitu menambahkan tingkat privasi dan keamanan pada jaringan karena menyembunyikan alamat IPv4 internal dari jaringan luar. Nah, di sini juga ada router yang mendukung NAT dapat dikonfigurasi dengan satu atau lebih alamat IPv4 publik yang valid. Nah, alamat publik ini dikenal sebagai kumpulan alamat NAT. Jadi, ketika perangkat internal ini mengirim lalu lintas keluar dari jaringan, router yang mendukung NAT ini menerjemahkan alamat IPv4 internal perangkat tersebut ke alamat publik. Dari kumpulan alamat NAT bagi perangkat eksternal, semua lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan akan tampak memiliki alamat IPv4 publik dari kumpulan alamat yang disediakan. Dan di sini juga ada router NAT, biasanya beroperasi di perbatasan jaringan sub. Jaringan sub ini adalah satu atau lebih jaringan yang dengan satu koneksi ke jaringan tetangganya, satu jalur masuk ke satu jalur keluar, dan jaringan tersebut dalam contoh pada gambar yang ada di bawah ini yaitu router 2 adalah router pembatas seperti yang terlihat dari ISP. R2 ini membentuk jaringan subnya. Dan di sini ketika perangkat di dalam jaringan sub ingin berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringan, jadi paket tersebut akan diteruskan ke router perbatasan. Router perbatasan ini dia akan masuk ke proses NAT dan dia akan menerjemahkan alamat privat internal perangkat ke alamat publik eksternal yang dapat dirutekan. Nah, jadi catatannya yaitu koneksikan ke ISP dapat menggunakan alamat pribadi atau alamat publik yang digunakan bersama oleh beberapa perangkat. Untuk keperluan modul ini, alamat publik yang ditampilkan. Di sini cara kerja NAT yaitu dalam contoh ini IPv1 dengan alamat privat 192.168.10.10 ini dia ingin berkomunikasi dengan server web eksternal dengan alamat publik yaitu seperti yang ada di contoh. Nah, habis itu kita akan klik, kita akan tonton. Nah, jadi dia ngirim, dia kesini dulu, terus baru dia masuk ke servernya. Server dia balikin lagi, kesini lagi, sini, dan dia akan ke bawah untuk mengirim balasannya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada namanya termologi NAT, yaitu dalam termologi NAT ini, jaringan dalam inside network adalah kumpulan jaringan yang menjadi subjek penerjemah translator jaringan luar outside network, yaitu merujuk pada semua jaringan lainnya saat menggunakan NAT. Alamat IPv4 ini memiliki penamaan yang berbeda berdasarkan apakah alamat tersebut berada di jaringan pribadi atau di jaringan publik, dan apakah lalu lintas tersebut masuk atau keluar gitu. Nah, di sini NAT ini mencakup 4 jenis alamat. Yang pertama di dalam NAT itu ada alamat lokal, habis itu di dalam alamat global, habis itu di luar alamat lokal, dan alamat global di luar. Nah, habis itu saat menentukan jenis alamat yang digunakan,
penting untuk diingat bahwa terminologi NAT ini selalu diterapkan pada perspektif perangkat dengan alamat yang diterjemahkan. Seperti alamat internal, yaitu alamat perangkat yang sedang diterjemahkan oleh NAT, habis itu alamat eksternal, yaitu alamat perangkat tujuannya. Habis itu NAT juga ini menggunakan konsep lokal atau global terkait dengan alamatnya. Kalau kita menggunakan alamat lokal, yaitu alamat lokal adalah alamat apapun yang muncul di bagian dalam jaringan. Habis itu kalau alamat global adalah alamat apapun yang muncul di bagian luar jaringan. Nah, jadi istilah dalam dan luar ini yaitu digabungkan dengan istilah lokal dan global untuk menunjukkan pada alamat tersebut router NAT, router 2 pada gambar adalah nih. Router 2 pada gambar yaitu adalah titik pemisah antara jaringan dalam dan luar. Jadi router 2 ini dikonfigurasi dengan kumpulan alamat publik untuk diberikan kepada host dalam. Jadi kita lihat dalam tabel jaringan dan NAT pada gambar ini untuk pembahasan berikutnya tentang masing-masing jenis alamat NAT-nya. Nah, di sini contohnya dapat kita baca. Nah, di sini PC1 dia memiliki alamat lokal internal yaitu dengan IP 192.168.10.10 dan perspektifnya yaitu PC1 server web memiliki alamat eksternal yaitu dengan IP segini. Habis itu ketika paket dikirim dari PC1 ke alamat global server web, jadi alamat lokal internal ini PC1 ini dia akan diterjemahkan karena alamat tersebut biasanya merupakan alamat IP4 public. Nah, jadi kita perhatikan lagi bahwa PC1 ini dia memiliki alamat lokal dan global yang berbeda, sedangkan server web ini dia memiliki IPv4 yang sama untuk keduanya. Dan perspektif server web, lalu lintas yang berasal dari PC1 tanpa berasal dari IP yang ini, yaitu alamat global internet. Nah, habis itu ini, di sini ada statistik NAT. Jadi NAT statis ini yaitu setelah kita mempelajari tentang NAT dan cara kerjanya, topik ini dia akan membahas berbagai versi NAT yang tersedia untuk Anda. Jadi NAT statis ini dia menggunakan pemetaan satu ke satu antara alamat lokal dan global. Pemetaan ini dia akan dikonfigurasi oleh administrator jaringan dan bersifat tetap. Pada gambar router 2 ini dia dikonfigurasi dengan pemetaan statis untuk alamat lokal internal ketika perangkat-perangkat yang ini mengirimkan lalu lintas internet alamat lokal, internetnya dia akan diterjemahkan ke alamat global internal yang akan dikonfigurasi. Jadi bagi jaringan eksternal, perangkat-perangkat ini tanpa memiliki alamat IPv4 public. Nah, di sini ada NAT statis ini sangat berguna juga untuk server web atau perangkat yang harus memiliki alamat yang konsisten dan dapat diakses dari internet seperti server web perusahaan. Ini juga itu berguna untuk perangkat yang harus dapat diakses oleh personal yang berwenang saat berada di luar kota, tetapi tidak oleh masyarakat umum di internal. Nah, misalnya seorang administrator jaringan dari PC4 dapat menggunakan SSH untuk mendapatkan akses ke alamat global internal server 1. Router 2 dia akan menerjemahkan alamat global internal ini ke alamat lokal internalnya dan menghubungkan sesi ke sware satunya. Nah, di sini juga ada NAT statis, yaitu dia akan men-sharekan ketersediaan alamat publik untuk yang cukup untuk memenuhi jumlah total sesi pengguna simulasi. Nah, di sini ada NAT dinamis, yaitu NAT dinamis ini dia akan menggunakan kumpulan alamat publik dan menetapkannya berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Ketika perangkat internal ini dia meminta akses ke jaringan eksternal, jadi NAT dinamis ini dia akan
menetapkan alamat IPv4 publik yang tersedia dari kumpulan tersebut. Nah, pada gambar tersebut, PC3 ini telah mengakses internal ini menggunakan alamat pertama yang tersedia dalam kumpulan NAT dinamis alamat. Alamat lainnya masih tersedia untuk digunakan. Mirip dengan NAT statis, NAT dinamis ini dia membutuhkan ketersediaan alamat publik yang cukup untuk memenuhi jumlah total sesi pengguna simulasi. Nah, di sini ada penerjemahan alamat port, yaitu port address translation path, ya juga dikenal sebagai NAT overload, memetakan beberapa alamat IPv4 pribadi ke satu alamat IPv4 publik atau beberapa alamat. Jadi inilah yang dilakukan sebagai besar router rumahan. ISP ini dapat menetapkan satu alamat ke router, namun beberapa anggota rumah tangga ini dapat mengakses internal secara bersamaan. Dan juga ini dia adalah bentuk NAT yang paling umum untuk rumah dan perusahaan. Jadi dengan perbedaan alamat dapat dipetakan ke satu atau berapa alamat, karena setiap alamat privasi ini juga dilacak oleh nomor port ketika sebuah perangkat melalui sesi TCP atau IP. Perangkat tersebut dia menghasilkan nilai port sumber TCP atau UDP atau ID query yang ditetapkan secara khusus untuk ICMP-nya. Nah, di sini ada port berikut yang tersedia, yaitu pada contoh sebelumnya port klien, yaitu 131 dan 155, yaitu tidak berubah pada router yang mendukung NAT. Jadi inilah skenario yang sangat mungkin terjadi, karena ada kemungkinan besar bahwa nomor port ini mungkin sudah terhubung ke sesi aktif lainnya. Nah, PET berupaya mempertahankan port sumber asli, namun jika port sumber asli sudah digunakan, PAT akan menetapkan nomor port pertama yang tersedia melalui dari awal grup yang sesuai. Seperti yang ada contoh di ini. Nah, coba kita lihat di sini. Perbandingan NAT dan PAT. Nah, jadi perbandingannya yaitu NAT itu dia itu adalah pemetaan satu ke satu antara alamat inside lokal dan inside global. Sedangkan kalau Manpuk itu dia satu alamat inside global dapat dipetakan ke banyak alamat inside lokal. Nah, kalau NAT lagi dia hanya menggunakan alamat IPv4 dalam proses penerjemahan, sedangkan kalau Manpuk ini dia menggunakan alamat IPv4 dan nomor port sumber TCP atau UDP dalam proses penerjemahannya. Habis itu setiap host internal yang mengakses jaringan eksternal, yaitu dia memerlukan alamat inside global yang unik. Habis itu satu alamat inside global unik ini dapat digunakan bersama oleh banyak orang yang mengakses jaringan. Coba kita cek. Alhamdulillah masih hidup. Nah, habis itu paket tanpa segmen lapisan 4, yaitu jadi bagaimana sih dengan paket IPv4 ini yang membawa data selain segmen TCP atau UDP. Paket ini tidak berisi nomor port layanan 4. Jadi paket ini dia akan menerjemahkan sebagai besar protokol umum yang dibawa oleh IPv4 yang tidak menggunakan TCP ataupun UDP sebagai protokol lapisan transport. Yang paling umum diantaranya adalah ICMPv4. Setiap jenis protokol ini ditangani secara berbeda oleh PAT. Misalnya pesan query dengan balasan gema yang sesuai. ID query ini bertambah setiap kali permintaan gema ini dikirim PAT menggunakan ID query sebagai pengganti nomor port layanan PAT. Catatannya yaitu pesan ICMPv4 lainnya itu tidak menggunakan ID query. Pesan-pesan ini adalah protokol yang tidak menggunakan nomor port TCP dan UDP, bervariasi dan berada di luar cakupan kurikulum. Mas bisa dijeda dulu kan ini? Baik, di sini kita lanjut ke 6.3. Nah, di mana sini
6.3 ini 6.3 ini yaitu dia keunggulan NAT. Jadi NAT ini dia memecahkan masalah kekurangan alamat FTP4, tapi juga dapat menimbulkan masalah lain. Nah, jadi topik ini dia akan membahas keuntungan dan kerugian NAT. Jadi NAT ini dia akan memberikan banyak manfaat, termasuk hal berikut. Yang pertama NAT, yaitu dia mempertahankan semua pengalaman yang terdaftar secara hukum dan memungkinkan privasitas internet. Nah, ini dia akan mempertahankan alamat melalui multiplexing tingkat port aplikasi. Nah, jadi NAT ini juga dia meningkatkan fleksibilitas koneksi pada jaringan publik, dan juga NAT ini dia memberikan konsistensi untuk skema pengalaman jaringan internal. Nah, dan juga sini dengan menggunakan alamat IPv4 RFC 1919, nanti dia akan menyembunyikan alamat IPv4 pengguna dan perangkat lainnya gitu. Nah, jadi keuntungan kekurangan NAT ini, jadi yaitu NAT ini memang memiliki kekurangan. Fakta bahwa host internet ini tampak berkomunikasi dengan perangkat yang mendukung NAT, alih-alih dengan host sebenarnya di dalam jaringan pribadi, menimbulkan sejumlah masalah. Salah satu kelemahan penggunaan NAT adalah berkaitan dengan kinerja jaringan, jadi khususnya itu untuk protokol waktu seperti VoIP. NAT ini dia meningkatkan penundaan penerusan karena penerjemahan setiap alamat IPv4 dalam header paket membutuhkan waktu. Nah, paket pertama ini selalu diproses melalui jaringan yang lebih lambat. Router dia harus memeriksa setiap paket untuk memutuskan apakah perlu diterjemahkan. Router juga nih harus mengubah header IPv4 dan memungkinkan juga mengubah header TCP atau UDP-nya. Habis itu juga ada checksum header IPv4, yaitu bersama dengan checksum TCP atau UDP harus dihitung ulang setiap kali penerjemahan dilakukan. Nah, paket yang tersisa akan melewati jalur yang lebih cepat jika terjadi entry change. Jika ada paket tersebut juga akan tertunda begitu. Kita lanjut. 6.4. Nah, di dalam 6.4 ini yaitu dia ada static NAT skenario. Nah, jadi pada topik ini kita tuh akan mempelajari cara mengkonfigurasi dan memverifikasi NAT statis. Nah, ini termasuk aktivitas paket tracer untuk menguji keterampilan dan pengetahuan kita. Jadi NAT ini statis ini adalah pemetaan satu ke satu antara alamat internal dan alamat eksternal. Nah, jadi di sini NAT statis ini dia memungkinkan perangkat eksternal ini untuk memulai koneksi ke perangkat internet menggunakan alamat publik yang ditetapkan secara statis. Misalnya, server web internal dapat dipetakan ke alamat global internet tertentu sehingga dapat diakses dari jaringan eksternalnya. Habis itu gambar tersebut ini dia akan menunjukkan jaringan internal yang berisi server web dengan alamat IPv4 router R2. Dia akan dikonfigurasi dengan NAT statis untuk memungkinkan perangkat di jaringan eksternal, dan juga dia akan mengakses server web. Klien di jaringan eksternal ini akan mengakses server web menggunakan alamat IPv4 publik. Nah, statis ini dia akan menerjemahkan alamat IPv4 publik ke alamat IPv4 privat, dan terus dia akan mengkonfigurasi NAT statis. Jadi dia ada dua tugas dasar saat mengkonfigurasi terjemahan NAT statis. Langkah pertama yaitu kita akan membuat pemetaan antara alamat lokal internal dan alamat global internal. Misalnya, alamat lokal internal dengan IP segini, dan alamat global dengan IP segini. Pada gambar ini cara mengkonfigurasinya seperti ini. Habis itu langkah kedua yaitu setelah pemetaan dikonfigurasi, antar muka yang berpartisipasi dalam penerjemahan akan dikonfigurasi sebagai antar muka dalam atau luar relatif terhadap NAT. Dalam contoh seperti ini cara mengkonfigurasinya.
Nah, habis itu kita akan menganalisis NAT statis yaitu dengan menggunakan konfigurasi sebelumnya. Jadi gambar tersebut ini akan mengilustrasikan proses terjemah NAT statis antara klien dan server web. Biasanya yaitu terjemah statis digunakan ketika klien di jaringan luar perlu mencapai server di jaringan dalam internet, seperti yang digambar ini. Habis itu di sini kita akan memverifikasi NAT statis, yaitu dia untuk memverifikasi pengoperasian NAT. Jadi jalankan perintah show IP translator. Jadi perintahnya juga dia akan menampilkan terjemahan NAT yang aktif, karena contoh ini adalah konfigurasi NAT statis. Terjemahan ini dia selalu ada di tabel NAT terlepas dari komunikasi aktif apapun. Seperti yang ada contoh ini, jika diperlukan juga dikeluarkan selama sesi aktif. Nah, habis itu dan juga untuk memverifikasi bahwa terjemah NAT ini berfungsi sebaiknya hapus statis dan dari terjemahan sebelumnya menggunakan perintah clear IP NAT statis sebelum melakukan pengujian. Setelah seperti ini cara menghapusnya. Besok setelah klien ini dia membuat dengan server web, perintah show IP statis ini dia akan menampilkan peningkatan menjadi 4 hit pada antarmuka insight serial 0.1.0. Ini juga dia akan memverifikasi bahwa terjemah NAT statis ini sedang berlangsung di router 2. Gitu. Nah, di sini dia ada skenario NAT dinamis, yaitu pada topik ini kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi dan memverifikasi NAT dinamis. Jadi ini termasuk aktivitas pengetesan untuk menguji keterampilan dan pengetahuan kita. Jadi meskipun NAT statis dia menyediakan pemetaan permanen antara alamat lokal internet internal dan alamat global internal, NAT dinamis secara otomatis ini dia akan memetakan alamat lokal internal ke dalam global internalnya. Dan juga alamat global internal ini biasanya berupa alamat IPv4 public. NAT dinamis ini juga seperti NAT statis, dia memerlukan konfigurasi yang terbuka, internal, dan eksternal yang berpartisipasi dalam NAT dengan perintah konfigurasi yang terbuka IP NAT inside dan IP NAT outside. Namun di dalam NAT statis ini dia membuat pemetaan permanen ke satu alamat. Nah, NAT dinamis ini dia menggunakan kumpulan alamat. Sebagai contoh di sini ada topologi contoh yang ditunjukkan pada gambar memiliki jaringan internal yang menggunakan alamat dari luar alamat privat RFC 1918, yaitu terhubung ke router 1. Adalah dua LAN dengan IP segini. Nah, habis router 2 ada router pembatas juga dikonfigurasi untuk NAT dinamis menggunakan alamat segini. Nah, di sini juga ada catatan, jadi yaitu penerjemahan antara alamat IPv4 public dan privat ini adalah penggunaan NAT yang paling umum. Namun penerjemahan NAT dapat terjadi antar pasangan alamat IPv4-nya. Nah, mengkonfigurasi NAT dinamis, yaitu jadi gambar tersebut ini dapat kita lihat bahwa contoh topologi di mana konfigurasi NAT ini dia memungkinkan penerjemahan untuk semua host pada jaringan. Segini, ketika host menghasilkan lalu lintas yang masuk ke antar muka dan keluar, alamat lokal host ini dia akan diterjemahkan ke dalam kumpulan yang tersedia dalam rentan sekian. Nah, di sini menganalisis NAT dinamis dari dalam keluar. Jadi dengan menggunakan konfigurasi sebelumnya, dua gambar berikut ini mengilustrasikan proses penerjemahan NAT dinamis antara dua klien dan server web. Jadi gambar di bawah ini digunakan untuk mengilustrasikan aliran lalu lintas dari jaringan internal ke jaringan eksternalnya. Gitu. Nah, habis itu kita dapat kita lihat juga di sini cara menganalisis NAT dinamis luar ke dalam. Gambar ini yaitu dia untuk mengilustrasikan sisa aliran lalu lintas antara klien dan server dari luar ke dalam. Habis itu memverifikasi NAT dinamis. Jadi kita menggunakan perintah show IP translator untuk menampilkan semua terjemahan statis yang dikonfigurasi dan terjemahan dinamis apapun yang dibuat oleh lalu lintas. Seperti ini nanti jadinya, dan kita akan membuat kata kunci for boss
akan menampilkan informasi tambahan tentang setiap terjemahan termasuk berapa lama entry tersebut dibuat dan digunakan. Masuk ke dalam path. Nah, di sini ada skenario path, yaitu jadi pada topik ini kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi dan memverifikasi path. Nah, ini termasuk aktivitas paket tracer untuk menguji keterampilan dan pengetahuan kita. Jadi ada dua cara untuk mengkonfigurasi path. Yang pertama dia tergantung pada bagaimana ISP ini mengalokasikan alamat IP4 public. Pada kasus pertama, ISP dia akan mengalokasikan satu alamat IPv4 public yang diperlukan agar organisasi dapat terhubung ke ISP, dan pada kasus lain ISP ini dia akan mengalokasikan lebih dari satu alamat IPv4 public untuk organisasi tersebut. Di kedua metode tersebut akan didemonstrasikan penggunaan skenario yang dapat ditunjukkan pada gambar ini. Dan di sini juga ada mengkonfigurasi path untuk menggunakan satu alamat IPv4. Jadi untuk mengkonfigurasi path agar menggunakan satu alamat IPv4 ini cukup tambahkan kata kunci overload ke perintah IP-NAT inside score. Konfigurasi lainnya mirip dengan konfigurasi NAT statis dan dinamis, kecuali dengan path. Beberapa host ini dapat menggunakan alamat IPv4 public yang sama untuk mengakses internet. Nah, di sini dia ada mengkonfigurasi path menggunakan komponen alamat. Jadi penyedia layanan internet ISP dapat mengalokasikan lebih dari satu alamat IPv4 publik ke satu organisasi. Dalam skenario ini, organisasi dapat mengkonfigurasi untuk menggunakan komponen alamat IPv4 publik untuk penerjemahan. Jadi jika suatu situs telah diberikan lebih dari satu alamat IPv4, alamat-alamat ini dapat menjadi bagian dari kumpulan alamat yang digunakan oleh path tersebut. Contohnya seperti ini, cara mengkonfigurasinya. Dan di sini kita akan menganalisis path PC ke server. Jadi proses NAT ini overload-nya sama saja, baik menggunakan kumpulan alamat maupun alamat tunggal. Pada gambar ini juga path ini dia dikonfigurasi untuk menggunakan satu alamat IPv4 public, bukan kumpulan alamat. Dan juga PC1 ini ingin berkomunikasi dengan server web, server 1. Pada saat yang sama, klien lain PC2 ini menggunakan sesi serupa dengan server web server 2, baik PC1 maupun PC2 dikonfigurasi dengan alamat IPv4 privat dan router diaktifkan untuk pathnya. Analisis path server PC ya sudah tadi. Nah, di sini cara memverifikasi path. Jadi caranya yaitu kita akan menggunakan perintah show IP translator, akan menampilkan terjemahan dari dua host berbeda ke server dan yang berbeda. Nah, jadi dapat kita perhatikan bahwa dua host internal yang berbeda ini dialokasikan alamat IPv4 yang sama, yaitu 209.165.200.226 alamat global atau alamat global internalnya, dan juga nomor port sumber dalam tabel NAT membedah kedua transaksi tersebut. Nah, ini kita udah masuk ke NAT 4. Kita masuk ke NAT ini dia untuk IPv6 ini, karena banyak jaringan menggunakan IPv4 dan IPv6 ini perlu ada untuk menggunakan IPv6 dengan NAT. Jadi topik ini kita akan membahas bagaimana IPv6 ini dapat diintegrasikan dengan NAT IPv6. Dengan alamat 128 bit menyediakan 340 fundraising alamat. Jadi oleh karena itu ruang alamat ini bukanlah masalah. Jadi IPv6 ini dikembangkan dengan tujuan yang membuat NAT untuk IPv4 dengan terjemah antara alamat IPv4 public dan privat menjadi tidak perlu. Namun IPv6 ini memang menyertakan ruang alamat privat IPv6-nya sendiri, yaitu alamat lokal unik atau ULA. Nah, jadi NAT untuk IPv6 ini digunakan dalam konteks yang jauh berbeda dibandingkan NAT untuk IPv4. Sebagai jenis NAT untuk IPv6 ini digunakan untuk menyediakan akses secara transparan antara jaringan khusus IPv6 dan jaringan khusus IPv4 seperti yang ditunjukkan pada gambar NAT di bawah ini, dan tidak digunakan sebagai bentuk terjemahan IPv6 privat ke IPv6 global.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya dalam modul 6 ini. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.